Baik, salam sehat untuk rekan-rekan notaris PPAT di seluruh Indonesia. Pada sore hari ini saya berada di suatu tempat, hotelnya namanya apa Pak Ramli? Alam Indah. Alam Indah Di kota Semarang. Alam yang sangat indah. Jadi berada di sebuah pegunungan atau dataran tinggi di kota Semarang. Hari ini saya ditemani rekan saya ini Pak Ramli, PPAT di kota Ungaran ya. Kita akan bercerita atau berdiskusi tentang sesuatu pengalaman yang dialami oleh Pak Ramli. Kita tahu bahwa Pak Ramli sekarang ini bahkan di peraturan pendaftaran tanah balik nama itu kan bisa dengan akta PPAT, jual beli, hibah atau kewarisan. Ada juga yang dengan putusan ataupun penetapan pengadilan. Kira-kira ada nggak pengalaman Pak Ramli yang sangat menarik bisa dibagi bersama teman-teman PPAT seluruh Indonesia? Balik namanya dengan putusan atau penetapan pengadilan. Ada nggak kira-kira pengalaman semacam itu? Mungkin bisa diceritakan Pak Ramli, silakan. Baik, terima kasih buat rekan-rekan kita di manapun berada seluruh Indonesia. Mungkin di posisi juga yang sama di dunia notaris dan PPAT. Saya sebetulnya sudah pernah mengalami hal-hal yang di luar dugaan kita di dunianya notaris yang sesungguhnya. Tetapi bisa dibuka di kita yang di luar itu harus koordinasi total antara kantor pertanahan sama yang memperkuat tentang hukumnya di dunianya pengadilan. Nah, kebetulan buat rekan-rekan semua ada sekilas informasi yang pernah saya alami dan saya jalanin dengan rangkaian beberapa cerita. Kenapa saya sebut cerita? Karena belum saya sampaikan secara detail, jadi saya sampaikan dulu ceritanya. Jadi memang ada yang rekan-rekan kita ini yang kebentur terkait masalah proses balik nama yang dipakai hanya surat ikatan perjanjian jual beli. Tidak ada yang lain. Nah, ternyata di kantor pertanahan jelas itu tidak bisa diproses karena hanya sebatas ikatan. Nah, inilah yang jadi semangat kita untuk menggali lagi proses apa lagi yang dibutuhkan. Nah, sedangkan orangnya yang sudah memiliki sudah tidak bisa kita lacak lagi. Karena KTP-nya dia di zaman terdahulu tidak bisa di cross check dia pindahnya kemana. Tapi satu-satunya data yang resmi itu dibikin sama teman kita di dunia notaris hanya ikatan. Nah, inilah yang kita proses. Tanpa ada kuasa jualnya ya? Betul. Itulah yang kita akan proses. Bisa nggak tanpa surat kuasa? Kira-kira begitu. Ya. Jadi pada intinya Pak Ramli hanya ada pengikatan atau ikatan jual beli yang dibuat di hadapan notaris tanpa ada kuasa. Betul. Pemiliknya sudah tidak ada, artinya penjualnya. Apa yang Pak Ramli lakukan waktu itu? Terima kasih. Inilah yang merupakan suatu tantangan kita sebagai notaris untuk mencari solusi yang terbaik supaya ini bisa terselesaikan proses balik namanya dengan baik, dengan kuat dan sah menurut hukum. Hal ini saya tidak lanjutin ke kantor pertanahan. Kebetulan beliau mengasih masukan ke kita dengan data yang kita punya harus koordinasi dengan penetapan di pengadilan. Maka saya bikin surat resmi lagi untuk ke pengadilan membawa data yang kita punya. Satu-satunya adalah sertifikat asli yang sudah di cross check. Tadi ya. Ya, semua data-data biodata yang dia punya termasuk ada surat ikatan perjanjian. Nah, dengan adanya itu saya tindak lanjutin lagi ke kantor pertanahan. Ternyata dua departemen ini harus koordinasi dulu supaya nanti hasilnya bisa secara maksimal. Mereka ngadain rapat sendiri antara kantor pengadilan sama kantor pertanahan. Nah, dengan data itu saya sedikit menunggu waktu. Itulah yang saya sampaikan. Waktunya itu kurang lebih sekitar 1, 2, 3 bulan. Karena ini harus ada koordinasi. Dia harus tahu persis sejarah tentang tanah itu, terus kemudian nanti ditingkatkan di pengadilan untuk penetapan. Kira-kira itu dulu sementara. Setelah itu diajukan putusan atau gugatan untuk penetapan ya. Jadi nanti pengadilan menyidangkan, nah berdasarkan putusan itu dibawa ke BPN, mungkin gitu kira-kira ya? Baik, lanjutan tadi ya memang persis seperti itu.
kita tindak lanjutin apa keputusan dari kedua kepala kantor, kemudian ditindaklanjutin sama grupnya kita yang di dunia pengadilan. Untuk memperkuat itu harus dikuatkan berita acara baru untuk dinaikkan di pengadilan. Jadi ada beberapa kali kita 7 kali kalau nggak salah itu terakhir kita mengadain sidang terkait biodata, kemudian ditindaklanjutin lagi sidang dari kantornya, kita melibatkan itu kantor kelurahan tentang tanah dan pemilikan benar apa enggak, nanti kita panggil dari kelurahan, dia mengiyakan dan seterusnya, kemudian sampai ke-7 baru mereka mengadakan keputusan. Oh, jadi putusan dari pengadilan negeri waktu itu ya? Tuh. Setelah putusan terus kemana, bayar pajak lagi kan, PPH, BPHTB tetap bayar seperti biasa ya? Baik. Tingkatan dari untuk proses balik namanya memang belum memasukin ke sana, tapi masih disposisi di pengadilan. Setelah pengadilan mengeluarkan surat resmi dan keputusannya, baru kita mengerujuk untuk ke kantor pertanahan proses peralihan hak atas tanahnya. Lah di kantor pertanahan baru dipertanyakan tentang yang lain. Setelah kita proses hasil dari pengadilan, baru kita bawa ke kantor pertanahan untuk peralihan hak atas tanah. Di situ tuh uraian-uraian yang perlu kita penuhin kembali, tapi bukan di posisi untuk kepemilikan, tapi posisi untuk pajak. Iya. Jadi ada pajak peralihan dan pajak penjual dan pembeli itu tetap kita tampilkan karena itu merupakan kewajiban, tetapi dikuatkan dibantu sama ketetapan pengadilan. Iya. Nah, berjalannya waktu dalam artian bukan lama, tetapi karena ini proses, kita harus melengkapi data. Tentu ini ada cross check juga untuk IT seperti saat ini. Jadi KTP di cross check ya benar, kemudian KK ikut cek yang benar, terus dari kelurahan terkait masalah lahannya juga benar. Baru mereka yang dari kantor pertanahan merapatkan barisan dalam tanda kutip, dipanggil semua itu memang dari kelurahannya, diputuskan untuk proses balik nama, penetapan dari pengadilan. Kira-kira seperti itu yang saya proseskan. Jadi untuk proses balik waktu namanya. Itu penetapannya berdasarkan dari pengadilan negeri. Betul. Setelah itu selesai ya? Betul. Setelah itu nggak ada tindakan hukum lainnya kan, selesai juga, tinggal ngambil saja kan ya? Alhamdulillah dari pemilik sendiri, setelah kita proses dari sertifikat, peralihannya itu mohon maaf ini rada unik gitu. Tidak berdasarkan kita di dunianya PPAT atau PPATS, tetapi benar-benar resmi dari keputusan pengadilan. Oh iya baik. Pelepasan yang kita kutip gitu. Maka setelah diproses melalui pengadilan, dituangkan di kantor pertanahan, tidak ada kata-kata yang harus penuhin apalagi itu tidak ada. Cuman hanya cukup itu. Nah, artinya kita tanpa surat kuasa bisa diproses untuk balik nama. Kira-kira itu yang selintas yang belum pernah terjadi. Saya juga mengalami juga waktu itu agak kesulitan, tapi dengan adanya proses, alhamdulillah ini jadi. Maka berkenanlah buat teman-teman yang lain, kalau memang ada, kita bantu deh proses sesungguhnya kayak apa di dunianya kantor pertanahan dan pengadilan. Itu kira-kira Pak. Baik, terima kasih Pak Ramli. Ini jadi pengalaman Pak Ramli sebagai PPAT di Kabupaten Ungaran ya. Ketika mengalami kesulitan hanya berdasarkan atau bermodalkan ikatan jual beli dan sertifikat asli, mencari penjual yang lama sudah tidak ada, maka Pak Ramli mengajukan penetapan ke pengadilan negeri ataupun dengan gugatan keputusan pengadilan negeri. Nah, berdasarkan putusan atau penetapan ini dibawa ke BPN untuk diproses balik nama. Jadi balik namanya berdasarkan putusan penetapan atau penetapan pengadilan. Kira-kira seperti itu ya. Betul Pak Ramli ya? Ya, terima kasih banget Pak. Mudah-mudahan pengalaman Pak Ramli ini menjadi bekal untuk kita semua. Jadi selalu ada jalan keluar dalam dunia PPAT. Baik, sampai di sini kita ketemu lagi di podcast yang berikutnya. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya.